Sudah buka dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, and you? Fine too, thank you. Sabahul khair. Baru. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walafiat. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Sehat semua ya? Ya. Sebelum Bunda masuk ke materi pelajarannya, Bunda mau tes dulu nih. Masih semangat atau tidak? Masih semangat nggak pagi ini? Sarapan nggak tadi pagi? Sarapan ya. Alhamdulillah kalau sarapan Bunda mau tes dulu. Ya semuanya tepuk semangat. Masya Allah, alhamdulillah semangat sekali. Thank you semuanya atas sambutannya. Nah, kita langsung aja. Bunda mau tanya dulu sama kalian semua. Kira-kira ada tidak yang kenal siapa saja sahabat paling dekat Rasulullah SAW? Yang pertama, siapa? Abu Bakar As-Siddiq, good job. Yang kedua, Umar bin Khattab, good job. Yang ketiga, Utsman. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Hari ini Bunda akan membahas persahabatan antara siapa sahabatnya Rasulullah yang berteman dari Rasulullah dari sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu. Ada yang tahu nggak? Sahabat lamanya Rasulullah, orang pertama yang laki-laki dewasa yang menerima kenabian Rasulullah. Siapa Mbak Rani? Abu Bakar. Nah, cara Rasulullah memperlakukan temannya itu adalah sesuatu yang harus sunnah yang bisa kita jalankan, yang bisa kita ya, dari pelajaran ini nanti Bunda harap kalian nanti bisa tahu gimana sih cara memperlakukan teman yang baik sesuai adab yang diajarkan Rasulullah dalam agama Islam. Orang pertama yang didakwahi Rasulullah yang masuk Islam itu adalah istri beliau Khadijah. Tapi laki-laki pertama, laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam itu adalah sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa keraguan Abu Bakar itu mengiyakan, membenarkan ketika Rasulullah itu menyampaikan bahwa beliau menerima wahyu pertama. Ada momen ketika Abu Bakar ini didatangi Rasulullah. Rasulullah menyampaikan bahwa dari Abu Bakar, saya menerima wahyu dari Allah. Tanpa keraguan sedikit pun Abu Bakar membenarkan bahwa Nabi Muhammad telah dipilih oleh Allah sebagai nabi, ya, tanpa keraguan sedikit. Dia adalah peran-peran Abu Bakar setelah meninggal Rasulullah, ya. Beliau memperkuat komunitas awal muslim awal, menjadi pilar utama membangun fondasi umat Islam yang kuat dan solid, menyebarkan Islam secara aktif, berhasil mengislamkan banyak tokoh penting, ya. Tokoh-tokoh penting yang diislamkan Abu Bakar itu antara lain Utsman bin Affan. Aku telah menerima wahyu dari Allah, mendengar suara Tuhan namun tidak. Tanpa ragu sedikit pun, Abu Bakar menatap mata sahabatnya dan berkata, sejak saat itu, Abu Bakar menjadi pemimpin pertama dan paling setia Nabi Muhammad. Ketika banyak orang menolak dan mengikuti ajaran baru, Abu Bakar berdiri dengan seseorang seperti pedesaan yang dimulai ahli permusuhan. Sudah dilihat. Jadi dari cerita tadi antara persahabatan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq itu ada yang bisa menunjukkan gimana sih adabnya Abu Bakar terhadap sahabatnya tersebut.
Ayo. Saling menyayangi. Dibuktikan dengan suara Nuna. Kakinya digigit hewan tadi. Abu Bakar merelakan kakinya digigit hewan ya, untuk melindungi Rasulullah, supaya Rasulullah nyaman di dalam gua. Betul? Ya, ada lagi? Apa lagi? Apa marah? Iya, percaya. Dia percaya kepada sahabatnya. Abu Bakar ini percaya kepada Rasulullah itu bukan tanpa sebab. Ya, karena Rasulullah itu dari kecil sampai besar dikenal sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ada lagi? Ada yang lain? Ada yang di kelas 6 ini, ayo. Apa lagi? Bagaimana adabnya Abu Bakar terhadap sahabatnya itu? Jadi menyayangi, percaya, kemudian mendukung nggak dia? Karena percaya, mendukung Nabi, melindungi nggak dia? Iya, melindungi Nabi. Kalau misalnya orang begitu sudah sayang, sudah melindungi, sudah mau mendukung, kira-kira kalau dia berkata-kata baik nggak sama kamu? Baik, kalau berucap ya Mbak. Ya baik. Oke, sekarang tidak saatnya kita kuis. Oke, kuis. Kalau benda tadi siapa yang bisa jawab? Peraturannya gimana? Kalau mau jawab, angkat. Nah, tidak boleh menyuarakan jawabannya sebelum Bunda tunjuk. Karena kenapa? Nanti rugi dong, temannya nanti tahu jawabannya dan akhirnya nanti diskualifikasi semua. Oke? Paham aturannya? Kalau mau bertanya silakan tunjuk tangan. Jangan disebutkan jawabannya sebelum Bunda pilih orangnya. Oke, selamat datang di quiz. Pertanyaan pertama. Bisa angkat tangan. Siapa? Ayo. Nah, itu Sarika. Bukan lu. Ayo jawabannya. Mantap. Ini Sarika. Silakan dulu. Sudah cukup? Oke. Sekarang Bunda mau kalian bikin kelompok, kita akan melakukan tugas terakhir. Silakan dibagi 3 saja. Bagian sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Udah kasih waktu 1 menit. Silakan duduk berkelompok. Bunda sarankan ya, kelompok 1 di depan sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sini. Silakan. Tugasnya adalah kita akan refleksikan, ya. Bunda pengen tahu kira-kira kalian bisa nggak menyimpulkan atau merefleksikan hasil pelajaran tadi. Oke? Bunda kasih perintahnya. Pertanyaannya adalah apa yang akan kalian lakukan mulai sekarang terhadap sahabat kalian? Intinya bagaimana kalian akan memperlakukan sahabat kalian mulai dari sekarang setelah kita mempelajari adab silakan dituangkan pikirannya. Udah kasih waktu 10 menit cukup ya, 10 menit cukup. Setelah itu nanti satu orang perwakilan akan menceritakan ke depan, ya. Coba direfleksi. Apa yang akan kalian lakukan mulai sekarang? Melakukan seperti apa yang akan kalian berikan kepada sahabat?
kepada sahabatku. Ayo. Ayo nulis sini aja duduknya. Biar bisa berpikir bersama. Menghadap ke depan ya, nanti kalau teman yang presentasi mari ke depan ya. Oke, silakan kelompok 1. Dan sebelum kita mulai presentasi, saya mengingatkan kembali bahwa apa yang kalian tulis di buku itu adalah refleksi mengenai pelajaran hari ini, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini, sekaligus komitmen. Ya, komitmen itu mulai dari saat ini, itulah yang akan kalian lakukan terhadap temanmu. Silakan Mila, depan, nggak apa-apa, nggak usah malu. Belajar berpendapat, belajar paling nggak belajar membaca. Coba didengarkan yang lain. Bagaimana komitmennya kelompok 1 sama teman yang mulai saat ini ya. Kami dan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang lain menjadi penjaga ya. Dengarkan tadi komitmennya, menjaga mereka. Jangan yang dituliskan tidak dilakukan. Oke, kelompok 3. Selamat menuju siapa yang seru. Komitmennya luar biasa. Jadi komitmen yang dibuat, refleksi yang kalian tuliskan hari ini, sudah harap ke depannya sedikit demi sedikit kalian laksana. Kepada teman kita harus percaya jika dia melakukan kebenaran. Tapi sebaliknya kalau dia melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Mengingatkan, meluruskan ya. Itu terhadap teman. Kemudian penuh kasih sayang. Artinya kalau penuh kasih sayang, kalau dia kesulitan, kalian apain? Kalau dia kesulitan, dia main dibantu. Kalau dia nggak bisa belajar, misalnya kesulitan dalam belajar, dia main bimbing, betul, diajarin, betul. Paham semua sampai sini? Oke, thank you semua. Bunda rasa kalian sudah bisa menangkap ya materi hari ini. Semoga Bunda harap ini bisa menjadi kebiasaan akhlak yang tertanam bagaimana kalian melakukan teman. Dan ini adab ini itu belajarnya sebagai seorang muslim kita diajari bagaimana caranya bergaul dengan sesama muslim, dengan saudara. Kita harus paham itu dulu ya, supaya kita mau melakukan baik sama orang, kita harus baik dulu. Paham di sini? Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan pelajaran kita. Sebelum kita